Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Klayar Kebanggaan Pacitan menawarkan panorama indah laut biru. Sudah siapkah mengikuti perkuliahan yang akan membahas angkatan Pujangga Baru? Lainnya, sastra Pujangga Baru merupakan reaksi terhadap sensor yang diberlakukan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka menetapkan bahwa sebuah karya sastra akan diterbitkan jika mematuhi nota ringkes, yaitu bebas dari unsur politik, netral dari agama, dan memuat budi pekerti. Tentu saja, hal itu menghalangi kebebasan pengarang dalam mengutarakan ide atau gagasannya. Sensor tersebut diberlakukan Balai Pustaka terutama pada karya sastra yang memuat nasionalisme dan cita-cita kebangsaan. Angkatan Pujangga Baru sebenarnya diawali pada periode 1920-an atau disebut Pra-Pujangga Baru yang menghasilkan karya-karya yang bersifat nasionalisme. Hal ini tentu saja dilarang oleh Balai Pustaka yang dengan nota ringkes menjegal pengarang liar, sebutan Belanda kepada pengarang yang bertentangan politik dengan mereka, memasukkan nasionalisme dalam karya sastra. Karya mereka ini masuk dalam angkatan Balai Pustaka pada sastra di luar Balai Pustaka, yaitu sastra bersifat sastra, memasukkan unsur-unsur politik dalam karya sastra. Semangat yang mendorong lahirnya Pujangga Baru yang pertama, semangat persatuan dan kesadaran nasional, hendak mempersatukan bangsa dan membentuk bahasa persatuan. Yang kedua, keinginan untuk bebas dari ikatan dan kekangan dalam melahirkan perasaan, gagasan, kehendak, cetusan rasa, dan kedinamisan jiwa masing-masing. Hal yang sebelumnya sangat dilarang pada angkatan Balai Pustaka karena setiap pengarang harus mematuhi nota ringkes. Yang ketiga, tujuan dalam mengadakan pembaharuan dan memajukan bahasa sastra dan kebudayaan Indonesia. Nama Pujangga Baru mempunyai dua pengertian, yang satu dengan yang lain erat hubungannya. Dua pengertian itu ialah Pujangga Baru sebagai nama majalah dan sebagai nama angkatan dalam sastra Indonesia. Pujangga Baru sebagai nama majalah mengalami dua periode penerbitan, yaitu sebelum perang Juli 1933 sampai dengan Maret 1942. Sesudah perang Maret 1948 sampai dengan Maret 1953. Majalah Pujangga Baru sebelum perang bersifat homogen, artinya membawa semangat dari satu cita-cita. Sedangkan sesudah perang bersifat heterogen, artinya kecuali pembawa semangat angkatan Pujangga Baru juga pembawa suara angkatan sesudahnya. Sebagai nama angkatan Pujangga Baru, ditemukan adanya cita-cita sekelompok pengarang yang akan diperjuangkan, yaitu membentuk kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Majalah Pujangga Baru, terutama periode sebelum perang, adalah pembawa suara dan semangat dari angkatan Pujangga Baru. Cita-cita, konsepsi dan pikiran-pikiran yang berkembang pada angkatan itu sebagian besar tercermin pada majalah Pujangga Baru. Untuk mendapatkan gambaran perkembangan majalah itu dan persoalan pokok yang menjadi perhatian angkatan Pujangga Baru dapat dilihat dari perkembangan subtitel majalah tersebut. Tahun pertama, majalah kesusastraan dan bahasa sastra kebudayaan umum. Tahun kedua, majalah bulanan kesusastraan dan bahasa serta seni dan kebudayaan. Tahun ketiga, pembawa semangat baru dalam kesusastraan, seni kebudayaan, dan soal masyarakat umum. Tahun keempat dan selanjutnya, pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan baru, kebudayaan persatuan Indonesia. Dari perkembangan perubahan subtitel itu jelas bahwa sifat dan perhatian majalah itu
sebagai pembawa suara angkatan pujangga baru makin luas dan makin tegas. Subtitel pada majalah periode sesudah perang cukup singkat, yaitu majalah kebudayaan, karena memang majalah itu tidak lagi berperan sebagai pembawa suatu angkatan. Tujuan penerbitan majalah pujangga baru, yang pertama, mempersatukan para pengarang yang masih tercerai-berai. Yang kedua, sebagai terompet melahirkan perasaan, pikiran, dan pandangan para sastrawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan apresiasi pada kesusastraan. Yang keempat, memberikan kritik-kritik yang membangun. Yang kelima, memberikan pandangan mengenai kesusastraan. Dan yang keenam, memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahan kepada para pengarang muda. Aliran kebudayaan pujangga baru diungkapkan oleh yang pertama Sultan Takdir Ali Sabana, yang berpandangan bahwa masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang kita tuju harus bersifat dinamis, karena hanya masyarakat yang dinamislah yang bisa maju. Bangsa Barat dapat maju karena memiliki sifat dinamis, dengan unsur individualisme, naturalisme, dan intelektualisme. Untuk membentuk kebudayaan baru, kita harus merebut kebudayaan Barat sepuas-puasnya, karena dengan merebut budaya yang dinamis, maka kita akan maju. Yang kedua, Sanusi Pane, yang berpandangan bahwa kebudayaan baru yang akan dibentuk harus dipertemukan antara unsur-unsur kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Unsur kebudayaan Timur oleh Sanusi Pane dilambangkan dengan Arjuna, seorang tokoh pewayangan yang bersedia mengorbankan dirinya untuk memperoleh keluhuran budi pekerti. Unsur kebudayaan Timur itu antara lain kolektivisme, spiritualisme, dan penuh perasaan. Sedangkan kebudayaan Barat, unsur-unsurnya telah disebutkan oleh Sultan Takdir Ali Sabana, yaitu individualisme, naturalisme, dan intelektualisme. Kebudayaan Barat oleh Sanusi Pane dilambangkan Faust, seorang tokoh mitologi dalam sastra Barat yang bersedia mengorbankan dirinya menguasai materi. Oleh karena itu, kebudayaan baru haruslah mengawinkan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan Timur, Faust dengan Arjuna, sehingga akan didapatkan kedinamisan ataupun juga keseimbangan. Yang ketiga, Armin Pane. Setiap bangsa pada suatu ketika mengalami sifat dinamis, seperti halnya bangsa kita pada zaman Majapahit dan Mataram. Masing-masing bangsa mempunyai garis pertumbuhan masing-masing dan memiliki unsur kebudayaan sendiri yang belum tentu dapat diambil oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia hanya dapat mengambil unsur kebudayaan lain yang dianggap sesuai dengan garis pertumbuhan kebudayaannya sendiri. Perbedaan pandangan, aliran kebudayaan di antara para ahli di atas yang pada akhirnya mendasari lahirnya polemik kebudayaan. Bagaimana merumuskan kebudayaan baru yang akan dituju oleh Indonesia. Apa itu polemik kebudayaan? Polemik kebudayaan muncul dari perdebatan tokoh-tokoh nasional tentang arah bangsa Indonesia yang dicita-citakan. Hal ini bermula dari sebuah karangan Sultan Takdir Ali Sabana yang berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Dalam pandangannya ini, STA mengimpikan Indonesia baru condong ke filosofi Barat yang dianggapnya maju. Bagi STA, kebudayaan Timur bersifat statis, makanya mati. Sedangkan kebudayaan Barat bersifat dinamis, makanya terus eksis dan menguasai dunia. Karenanya, di mata STA, Indonesia sebagai bagian dari Timur harus mengganti kiblatnya ke Barat, agar bisa bangkit dan menyejajarkan diri dengan masyarakat Barat. Pandangannya ini mendapat tentangan dari Sanusi Pane, yang memandang bahwa sesuatu yang ideal adalah menyatukan Faust dengan Arjuna, memesrakan materialisme, intelektualisme, dan individualisme
dengan spiritualisme perasaan dan kolektivisme. Sungguh pun begitu, sangat tampak kecenderungan Sanusi Pane untuk mempercayai bahwa Timur lebih baik karena materialisme, intelektualisme, dan individualisme yang merupakan dasar berkembangnya budaya Barat, tapi yang juga menimbulkan ketidakadilan. Ada orang yang kebanyakan dan ada yang kelaparan. Karenanya, Sanusi Pane jelas memilih Timur ketimbang Barat sebagai acuan kebudayaan Indonesia di masa depan. Pada bagian akhir perkuliahan ini, sesudah periode 2000 akan kita bahas secara lebih detail berkaitan dengan polemik kebudayaan yang terjadi sampai 3 kali. Polemik kebudayaan 1, 2, dan 3. Karakteristik sastra Pujangga Baru yang pertama, semangat nasionalisme sudah mulai menggelora. Dalam karya sastra, sudah mengangkat unsur nasionalisme. Contohnya karya Asmara Hadi yang berjudul Penyair Api Nasionalisme. Yang kedua, tema yang diangkat lebih beragam daripada angkatan sebelumnya yaitu Balai Pustaka. Contohnya Layar Terkembang, karya Sultan Tafsir Ali Sabana yang mengangkat tema persoalan wanita atau emansipasi wanita. Tokohnya Maria, Tuti, dan Yusuf. Belenggu, karya Armin Pane mengangkat tema tentang persoalan suami istri. Yang ketiga, bentuknya sudah lebih dari luas, karena tidak terikat oleh adanya notarintes, dan pengarang bebas mengungkapkan ide atau gagasannya. Bentuk-bentuk tersebut berupa esai, kritik sastra, roman, cerpen, drama, dan puisi dengan berbagai macam bentuk. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat. Hal ini tampak pada kosakata baru, daerah, dan bahasa asing yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan klise. Yang kelima, karya sastra yang dihasilkan bersifat romantisme, terutama dalam bentuk puisi. Contohnya Madah Kelana, Puspa Mega, Nyanyi Sunyi, ketiga karya itu berbentuk puisi, dan drama yang berorientasi pada masa silam, seperti cerita Ken Arok Ken Dedes, Erlangga, dan Singosari. Yang keenam, Angkatan Pujangga Baru dipengaruhi oleh Angkatan 80, karena pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Karya-karyanya yang dihasilkan pun mendapat pengaruh dari gerakan yang berkembang di Belanda itu. Pengaruh yang diserap oleh Angkatan Pujangga Baru adalah aliran romantik dalam puisi. Angkatan 80 dan pengaruhnya terhadap Pujangga Baru. Pada tahun 1880, di negeri Belanda tampil beberapa orang pengarang yang berusaha hendak mengadakan pembaruan di bidang kebudayaan. Sesuai dengan tahun munculnya, gerakan itu disebut Gerakan 80, De Tatiger Beweging. Tokoh-tokoh dari gerakan itu adalah Willem Kloos, Jacques Perk, Frederik van Dysel. Mereka menerbitkan majalah bernama De Nieuwe Gids, artinya Pandu Baru, yang terbit tahun 1885. Nama itu sebagai pertentangan dengan majalah yang sudah terbit sebelumnya, yang bernama The Gids Pandu pada tahun 1840 yang diusahakan oleh Potgieter, Baskenhuit, dan Vosmeer. The Gids dapat dipandang sebagai jembatan antara sastra pendeta, sastra domine, dan sastra Angkatan 80. Angkatan 80 bertentangan dengan sastra pendeta, yang dipandang sebagai sastra yang bersifat lamban. Tokoh-tokoh Angkatan 80 mencari ilham bagi karangan-karangannya dari negeri-negeri sekitarnya, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Pujangga Baru. Puisi Angkatan 80 banyak menerima pengaruh dari aliran romantik di negeri Inggris,
yang berkembang pada permulaan abad ke-19. Sedangkan prosanya menerima pengaruh naturalisme di negeri Prancis. Akan tetapi, di dalam angkatan 80, aliran romantik lebih kuat berkembang, dan itu pula yang banyak mempengaruhi corak sastra angkatan Pujangga Baru. Alasan pokok yang menyebabkan Pujangga Baru mendapat pengaruh dari angkatan 80 yaitu adanya semangat hidup yang sama, dan kebetulan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Belanda kala itu. Perbedaan dan persamaan antara Pujangga Baru dengan angkatan 80. Persamaannya, keduanya menentang sastra sebelumnya yang sudah merosot nilainya dan yang penuh dengan konvensi-konvensi. Pujangga Baru menentang sastra Melayu klasik yang dirasa statis dan beku, sedangkan angkatan 80 menentang sastra domine atau pendeta yang dirasa sangat lambat. Yang kedua, di dalam usahanya mencari pengucapan yang baru, keduanya mencari contoh dari luar negeri. Pujangga Baru mendapat pengaruh dari angkatan 80, sedangkan angkatan 80 mendapat pengaruh pula dari Inggris, terutama pada puisinya, dan dari Prancis terutama pada prosanya. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, angkatan 80 mengutamakan unsur estetis yang murni, sedangkan Pujangga Baru umumnya lebih mengutamakan unsur tujuan sosial yang jelas. Hal ini disebabkan oleh umumnya pengarang-pengarang angkatan 80 lebih menekankan tujuan seni, sedangkan Pujangga Baru lebih menekankan tujuan kemasyarakatan. Yang kedua, sebagian besar pengarang Pujangga Baru menolak sifat individualisme yang dianut oleh beberapa pengarang angkatan 80 yang tidak memiliki corak kemasyarakatan sama sekali, dan juga membuang ciri naturalisme pada angkatan itu yang tidak mempunyai tujuan-tujuan yang nyata. Hal ini disebabkan oleh pengarang-pengarang Pujangga Baru menyadari betul bahwa mereka menjadi anggota masyarakat dan ingin merubah masyarakat bangsanya dari masyarakat yang lama dengan kesusastraan yang ditulisnya yang statis menjadi masyarakat dinamis dengan kesusastraannya yang dinamis pula. Para pengarang angkatan Pujangga Baru dan karyanya. Yang pertama, Muhammad Yamin, karyanya Bandi Mataram Puisi, Tanah Air Puisi, Indonesia Tumpah Darahku Puisi, Ken Arok Drama, Ken Dedes Drama, Kalau Dewi Tata Sudah Berkata Drama, Gajah Mata Biografi, Diponegoro Biografi, Julia Caesar terjemahan dari William Shakespeare. Yang kedua, Rustam Effendi, karyanya berupa Bebasari Drama Bersajak, Percikan Permenenungan Kumpulan Puisi, Air Mata Seni Roman. Yang ketiga, Sanusi Pane, hasil karyanya Pancaran Cinta Prosa, Puspa Mega Puisi, Madah Kelana Puisi, Erlangga Drama, Kertajaya Drama, Sandia Kalaning Drama, Manusia Baru Drama, Bunga Rampai dari Hikayat Lama Hikayat, Putra Hutan Belukar Prosa. Yang keempat, Sultan Tahdir Ali Sabana, hasil karyanya Tak Putus Dirundung Malang Roman, Dian Tak Kunjung Padam Roman, Anak Perawan di Sarang Penyamun Roman, Layar Terkembang Roman, Tebaran Mega Kumpulan Puisi, Puisi Indonesia Zaman Baru Isai, Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan Isai, Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru Isai, Perjuangan dan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan Isai. Yang kelima, Armin Pane, hasil karyanya Belenggu Roman, Jiwa Berjiwa Drama, Jinak-Jinak Merpati Drama, Sanjak-Sanjak Muda dari Muhammad Yamin Puisi, Ratna Sanduran dari drama Nora karya Ibsen, Habislah Gelap Terbitlah Terang, terjemahan dari kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini. Yang keenam, Y.E. Tateng Teng, hasil karyanya Rindu Dendam kumpulan puisi. 7. Amir Hamzah, hasil karyanya Buah Rindu Puisi, Nyanyian Sunyi Puisi, Setanggi Timur Puisi,
Hang Tuah Saduran, Bagawa Cinta terjemahan, Sastra Melayu Lama dengan tokoh-tokohnya Isai. 8 Asmara Hati, hasil karyanya Hidup Baru Sanja, Dalam Masyarakat Sanja, Generasi Sekarang Sanja, Penyair Api Nasionalisme Puisi, Salam Lingkungan Kawat Berduri Roman. 9 Hamidah, hasil karyanya Kehidupan Mestika, Autobiografi Hamidah. 10 Selasih, hasil karyanya Kalau Tak Untung Cerpen, Pengaruh Keadaan Isai, di Pusara Ibu Naskah. 11 Rifai Ali, hasil karyanya Kata Hati. 12 A. Has Jimmy, hasil karyanya Kisah Seorang Pengembara Kumpulan Sanja, Bermandi Cahaya Bulan, Suara Adzan dan Lonceng Gereja. Asmara dalam Pelukan-Pelukan Pelangi, Hikayat Perang Sapi Menjiwai Perang Aceh lawan Belanda. Dewan Sanja. 13 Gusti Nyoman Panji Tisna, hasil karyanya Ni Rawit Ceti Penjual Orang. Sukreni Gadis Bali, Suara Setahun Pendahulu Roman Sejarah, Dewi Karuna Roman, Made Kembali Kepada Tuhan Roman. 14 Aukarta Hadimaja, hasil karyanya Murai, Herankah, Pecahan Ratna, Di Bawah Kaki Kebesaranmu, Ke Desa Guguku. 15 GS Lalana, hasil karyanya Bunga Jelita. 16 MI Nasution, hasil karyanya Bukan Toidak Saja Katakan Sanja. 17 Suman Hasibuan, hasil karyanya Tebusan Darah, Kawan Bergelut, Kumpulan Cerpen, dan Panji Pustaka. Perkembangan sejarah sastra Indonesia, periode 30-an mempunyai angkatan pujangga baru, dan sastra di luar pujangga baru. Angkatan pujangga baru sudah dijelaskan pada bagian atas. Berikutnya akan diuraikan sastra di luar pujangga baru. Sastra di luar pujangga baru ini umumnya berupa cerita, seri cerita-cerita roman yang diterbitkan di kota-kota besar, seperti Semarang, Padang, Solo, dan Surabaya. Penerbitan yang paling banyak ada di kota Medan, sehingga sering disebut dengan sastra Medan. Seri cerita roman banyak yang menyebut sebagai roman picisan dan menganggapnya rendah. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya roman picisan ini? Roman picisan adalah jenis bacaan dalam bentuk buku-buku kecil yang berisi cerita roman, yang dipandang dari sudut sastra mempunyai nilai rendah. Selama ini, ada anggapan bahwa seri cerita roman picisan itu rendah, tetapi kenyataannya tidak semua roman picisan itu rendah, karena tidak semua pengarang menulis cerita yang tidak bernilai. Beberapa pengarang ada yang menulis cerita dalam roman picisan itu bernilai. Contohnya, Matumona dengan judul Panggilan Tanah Air. Penerbitan roman berbentuk buku-buku kecil yang berjilid-jilid dengan judul yang bermacam-macam, antara lain seri Roman di Padang, Dunia Pengalaman, Lukisan Pujangga di Medan, seri Suasana Baru, seri Kejora, dan seri cerita roman Indonesia di Padang. Roman picisan ini banyak mengandung kelemahan dari sudut penceritaan dan hanya terbit di kota-kota besar, sehingga yang dapat menikmati hanya masyarakat di kota. Berikut akan dipaparkan corak seri roman picisan. Yang pertama, penerbitan roman picisan umumnya bersifat perdagangan dan tidak cocok dengan kenyataan hidup. Yang kedua, lukisan wataknya kurang mendalam dan tidak cocok dengan kenyataan hidup. Yang ketiga, isi cerita berupa pertentangan antara budaya modern dan budaya lama. Yang keempat, dalam cerita sering diselipkan reklame atau propaganda suatu badan usaha. Yang kelima, komposisi cerita kurang terpelihara. Yang keenam, seakan-akan hanya menampilkan dua sifat tokoh yaitu baik dan buruk. Berdasarkan hal ini, dapat ditemukan bahwa hal inilah yang menjadikan mengapa roman picisan dianggap sebagai sebuah karya sastra yang bernilai rendah.
Para pengarang di luar Pujangga Baru. Yang pertama Matumona, nama samaran Hasbullah Parinduri, hasil karyanya, Harta yang Terpendam, Panggilan Tanah Air, Rol Pacar Merah Indonesia, Jau Menok Jadi-Jadian, Spiona Gesin, 2 Adam Hudi, hasil karyanya, Mayapada, Bergelimang Dosa, Depok Naik Pagi, Mencari Jodoh, Terompa Usang yang Tak Sudah Dijahit. 3 Yusuf Syawib, hasil karyanya, Elang Emas terdiri dari beberapa jilid. Yang keempat Imam Supardi, hasil karyanya, Kintamani Berupa Roman, menceritakan tentang percintaan pelukis Jawa dan gadis Bali. Para pengarang sastra di luar Pujangga Baru mempunyai misi dan visi yang berbeda dengan para pengarang di luar Balai Pustaka. Para pengarang di luar Balai Pustaka mempunyai tujuan untuk mendobrak Belanda dengan memasukkan politik dalam karya-karyanya. Selain bersifat politik, para pengarang sastra di luar Balai Pustaka ingin menentang adanya notarinkes yang membatasi ide atau gagasan para pengarang. Sementara itu, para pengarang sastra di luar Pujangga Baru ingin memperdagangkan karyanya lewat cerita roman berseri atau komersialisasi. Hal inilah yang menjadikan dari segi kualitas sastra di luar Pujangga Baru lebih rendah dibandingkan dengan sastra pada Pujangga Baru. Selanjutnya, akan diceritakan jalan cerita secara garis besar dari salah satu karya penting pada angkatan Pujangga Baru yang ditulis Maestro Pujangga Baru, yaitu Sutantadi Alisabana, yang berjudul Layar Terkembang. Berikut jalan ceritanya. Tema novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern di saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern. Hak-hak wanita yang banyak disusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya, seperti berwawasan luas dan mandiri. Di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara Barat dan Timur, serta masalah agama. Alur cerita. Yang pertama, tahap perkenalan. Pelaku utama roman ini adalah Yusuf, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jakarta. Tuti, putri seorang pejabat, seorang guru dan aktivis organisasi wanita. Dan adik Tuti yang bernama Maria, seorang mahasiswa cantik, masih muda, romantis, dan bersifat manja. Cerita dimulai dengan pertemuan ketiga remaja itu di akuarium, tempat rekreasi di Jakarta. Mereka kemudian berkenalan akrab. Karena sifat-sifat Maria yang lebih lincah, lebih manja, dan lebih mudah bergaul, Yusuf kemudian cepat akrab dengan Maria. Terlebih, mereka berdua banyak memiliki kesempatan untuk bertemu, karena jalan ke sekolah Maria sama dengan jalan ke sekolah tabir tinggi tempat Yusuf bersekolah. Karena itu, masuk akal jika kemudian Yusuf menjadi kekasih Maria, sedangkan Tuti terlelap dalam kegiatan organisasi dan dalam pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah. Maria dan Yusuf sering pergi berpacaran berdua. Mereka berdua juga sering duduk-duduk berdua di taman di rumah Tuan Wiryadinata, ayah Tuti dan Maria. Secara diam-diam,
Tuti sering mengamati dari kegelapan di kamarnya. Ketika kedua remaja itu duduk berdua di taman rumahnya yang kebetulan menghadap ke kamar Tuti. Jiwa Tuti yang tadinya tegar dan menganggap tanpa pacar itu lebih memerdekakan dirinya, untuk lebih mencurahkan perhatiannya ke pekerjaannya dan juga ke dalam organisasi yang dipimpinnya, kemudian dari sedikit berubah menjadi lebih sentimental. Kadang-kadang, diam-diam Tuti memandangi wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang indah dan remaja. Ia membayangkan bahwa tak lama kemudian, segala kecantikan dan keindahan itu akan layu. Dengan pemikiran itu, mulailah Tuti membayangkan untuk berpacaran seperti adiknya. Ketika Tuti dan Maria bertandang ke rumah pamannya di Bandung, timbullah pertengkaran antara Maria dengan Tuti. Hal ini disebabkan oleh sikap Tuti yang sangat mendikte dan dipandang mencampuri urusan adiknya dalam soal cinta. Tuti menasihati adiknya agar jangan mencintai Yusuf dengan total, karena akan membahayakan hidupnya. Karena itu, Maria menuduh cinta Tuti penuh perhitungan dan dipandang sebagai cinta perdagangan. Rasa tersinggung Maria sangat besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan kata-kata Maria berikut ini yang ternyata sangat menyakiti hati Tuti. Biarlah katamu aku tidak berotak lagi. Saya cinta kepadanya, ia cinta kepadaku. Saya percaya kepadanya dan saya akan menyerahkan seluruh nasib saya. Demikianlah kata hati saya. Saya tidak memerlukan nasihatmu. Maria diam sejenak. Kemudian dalam puncak kemarahan menyatakan, cuma engkau barangkali cinta perdagangan. Baik dan buruk ditimbang sampai semiligram tidak hendak mau rugi barang sedikit pun. Patutlah pertunanganmu dengan Hambali dulu putus. Dengan suara gemetar karena marah, Tuti mendekati tempat tidur Maria dan memberikan pernyataan yang sangat keras. Tutup mulutmu yang lancang itu, nanti saya remas. Orang mau memberi nasihat yang baik tidak membalas guna. Demikianlah perdebatan yang sangat emosional antara kedua bersaudara itu. Tuti demi mendengar hal yang sangat pribadi sifatnya dinyatakan oleh Maria merasa sangat tersinggung. Namun, jauh di lubuk hatinya ia menyadari bahwa sesungguhnya kata-kata Maria itu mungkin ada benarnya. Sementara itu, perjalanan cinta Maria dan Yusuf meningkat sampai tingkat yang semakin dalam dan semakin mesra. Mereka berdua sering menikmati tamasya keindahan alam di sekitar Jakarta sambil memadu kasih. Terlebih, setamat sekolah Maria bekerja sebagai guru di sekolah Muhammadiyah, sehingga ia layak dipandang sebagai orang dewasa. Di samping kegiatan berorganisasi pidato di berbagai kongres dan pertemuan, Tuti masih bekerja sebagai guru. Ia mulai melihat bahwa hingga saat itu belum ada lelaki ideal yang singgah di hatinya, yaitu laki-laki yang melebihi dirinya dalam segala hal, yang asik berbicara tentang organisasi, politik, perjuangan bangsa, dan sebagainya. Ia mulai melihat bahwa sebenarnya pria yang ideal seperti dalam bayangannya itu adalah Yusuf, kekasih adiknya. Dialah atau orang seperti dialah yang pantas menjadi kekasih atau jodohnya. Di dalam usianya yang sudah di atas 25 tahun, Tuti merasa risau juga karena belum memiliki kekasih timbangan hati yang mantap. Kebetulan saat itu ia mendapat
simpati teman guru yang bersikap sangat baik kepadanya, yang bernama Supomo. Ia menyatakan cinta kepada Tuti. Di satu pihak Tuti berpikir, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Namun di lain pihak, hatinya tidak mencintai dan dia bukan lelaki ideal seperti dalam pemikirannya. Tetapi sekali lagi, ia berpikir kalau Supomo ditolaknya, mungkin ia tidak akan mendapatkan laki-laki sama sekali dalam hidupnya. Sebagai wanita yang bersikap keras hati, pada akhirnya Tuti memutuskan untuk menolak Supomo, walaupun dengan hati yang sangat berat. Ia menolak karena idealisme hatinya dalam menentukan teman hidup tidak terpenuhi. Surat Tuti kepada Supomo antara lain sebagai berikut. Supomo, terhadap cintamu yang mulia dan suci itu yang lahir dari hatimu yang lembut dan penuh kasih sayang, saya tiada dapat memberikan cinta yang setara dengan itu. Hatiku kosong. Maka jika ku terima cintamu itu, penerimaan itu niscaya hanya mencari pengisi kekosongan saja. Saya tidak layak mempermain-mainkan cintamu yang mulia itu, Supomo. Saya tidak dapat memberikan cinta yang kau dambakan itu kepadamu. Supomo, kepadamu kuucapkan selamat bahagia. Pasti akan bersua dengan orang yang dapat membalas cintamu. Meski bagaimana sedih dan meratap jiwa saya, namun sedikit pun aku tidak bermaksud mempermain-mainkan kau. Selamat bahagia. Aku akan tetap menjadi saudaramu yang akan senantiasa bersedia membantumu dengan tulus dan ikhlas. Dalam kutipan surat tersebut, ternyatalah bahwa Tuti benar-benar berpegang teguh pada pendirian pribadinya, bahwa ia tidak akan kawin dengan lelaki yang disebutnya biasa, karena tidak melebihi dirinya, atau paling tidak menyamai dirinya dalam kehidupan modern. Tentu saja, keputusan untuk menolak Supomo bagi wanita pada masa itu merupakan sikap yang sangat berani, karena lelaki lain sulit untuk dapat dalam kehidupannya, terutama untuk wanita timur yang pada waktu itu yang layaknya disebut perawan tua. Kisah cinta Yusuf dan Maria sebenarnya sudah hampir mencapai pantai harapan, karena kurang lebih 3 bulan kemudian Yusuf akan lulus sekolah tabib tinggi, artinya akan menjadi dokter. Maka, setamat Yusuf tentulah mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Namun, ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Sepulang dari bepergian dalam keadaan kehujanan, tiba-tiba Maria sakit. Sakitnya itu ternyata hari demi hari semakin keras. Ketika diperiksakan ke dokter, ternyata Maria menderita penyakit TBC yang akut. Hal yang mengejutkan semua keluarga, terlebih-lebih Yusuf kekasihnya. Tuti yang waktu itu lebih aktif dalam kegiatan organisasi wanita, juga merasa terkejut dan menyempatkan diri untuk memperhatikan adiknya dengan seksama. Ternyata, penyakit Maria semakin parah. Maka Maria diopname di rumah sakit CVZ, rumah sakit pusat. Karena semakin parah penyakitnya, maka Maria dibawa ke sanatorium Pacet yang khusus merawat pasien wanita yang sakit TBC. Tuan Wirya Atmaja, Tuti dan Yusuf jika menengok Maria menginap di rumah Saleh, kerabatnya di Sidanglaya.
Dirawatnya Maria di Pacet merupakan kehilangan besar bagi ayah Maria dan Tuti. Nyatalah bahwa adiknya yang periang dan manja itu merupakan permata keluarga. Tuti sering menengok adiknya. Yusuf sering datang ke rumah Tuti untuk memberi penghiburan kepada keluarga kekasihnya. Tuti dan Yusuf sering menjenguk Maria bersama-sama. Di samping menengok Maria, kedua remaja itu juga sering menghabiskan hari-harinya untuk memandang tamasya yang indah di sekitar puncak. Kesedihan karena sakitnya Maria seolah-olah menjadi penyatu hati mereka berdua, bahwa keduanya sama-sama sedang menyedihkan orang yang sama, yakni Maria, orang yang dicintai oleh keduanya. Sakit Maria tidak semakin baik. Hari demi hari badannya semakin kurus. Hatinya mudah hanyut dan bersedih, terlebih jika memikirkan Yusuf kekasihnya. Ditulisnya surat panjang sebagai curahan rasa cinta yang mendalam kepada Yusuf, yang juga berisi kecemburuan dan kekhawatiran bahwa Yusuf akan melupakan dan meninggalkan dirinya. Ternyata perasaannya kepada Yusuf yang demikian memperparah sakitnya. Yusuf menghibur dengan surat yang kemudian oleh Tuti disimpan di bawah spray tempat tidurnya. Maria, engkau harus baik, lekas baik. 3 bulan lagi akan selesai sekolah saya. Saya sendiri akan menjaga kekasihku. Sejak dari sekarang, saya akan mempelajari penyakit TBC sedalam-dalamnya. Sebab kekasihku akan kusembuhkan sendiri. Tetapi Maria, engkau harus kuat, harus teguh imanmu, jangan putus harapan. Ingatlah akan bahagia kita di kemudian hari. Hendaklah itu menjadi pedomanmu. Sakit Maria makin parah, karena itu ia dikarantina. Karantina itu sebenarnya semakin memperparah penyakitnya, karena Maria tahu bahwa hari demi hari tubuhnya makin kurus, gerakan tubuhnya semakin terbatas, kata-katanya semakin lemah. Hari ke hari kedatangan Yusuf dan Tuti memperparah sakitnya, karena ia melihat bahwa Yusuf lebih pantas untuk Tuti daripada untuk dirinya. Hal ini menjadi pemikiran Maria terus-menerus. Dan ketika dirasanya bahwa tubuhnya tidak kuat lagi, dan dirasa bahwa maut akan menjemputnya, maka dalam suatu kesempatan Yusuf dan Tuti menengoknya, Maria memberanikan diri untuk berkata, "Alangkah berbahagia saya rasanya di akhirat nanti, kalau tahu bahwa kakandaku berdua hidup rukun dan berkasih-kasihan, seperti kelihatan kepada saya dalam beberapa hari ini. Inilah permintaan saya yang penghabisan, dan saya tidaklah rela selama-lamanya, kalau kakandaku masing-masing mencari peruntungan pada orang lain." Kata-kata Maria itu ditolak oleh Tuti. Namun sebenarnya sudah lama dalam hati mereka berdua bahwa keduanya ada kecocokan dalam berpikir, bercakap-cakap, dan dalam menghadapi hidup. Ketika mereka berdua pulang ke Jakarta, mereka tidak berkata-kata tentang hal tersebut. Mereka berpikir sendiri-sendiri. Yang nyata terjadi adalah bahwa kemudian Maria meninggal dunia di Pacet, dan kedua insan yang mencintainya, Yusuf dan Tuti yang sudah disatukan oleh cinta mereka kepada Maria, kemudian bertunangan. Perkawinan kedua insan itu kemudiannya bukan untuk bersenang-senang. Dunia kita adalah dunia kerja, Yusuf. Pada hakikatnya dalam roman ini, pelaku utama terpenting adalah Yusuf dan Tuti. Dua pemuda yang memenuhi harapan dan cita-cita pengarangnya, Sultan Takdir Ali Sabana, untuk mengisi pembangunan bagi Indonesia baru. Merekalah yang membentangkan layar sehingga terkembang.
Tokoh Tuti yang digambarkan dalam layar terkembang adalah tokoh perintis emansipasi, pengejawantahan, dan cita-cita penulis Sultan Takdir Ali Sabana terhadap perempuan Indonesia, yaitu sebagai perempuan yang maju, yang sadar hak dan kewajibannya. Ia ditampilkan sebagai wujud perempuan yang secara sadar berlaku sebagai perempuan yang aktif di luar rumah, di pergerakan, dan secara sadar pula menuntut adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tokoh perempuan yang digambarkan pada novel tersebut dianggap sebagai pejuang emansipasi. Tema yang diangkat adalah pergerakan emansipasi wanita yang berupa kemerdekaan dan kebebasan dalam bertindak yang bertanggung jawab dan dilaksanakan secara sukarela. Hal ini menandai sastra periode Angkatan Pujangga Baru 1930 bahwa tema pokok cerita bukan lagi persoalan kawin paksa, melainkan sudah mengangkat masalah kedudukan wanita. Layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Sabana yang berlaku. Emansipasi wanita merupakan tema kuncinya. Demikianlah paparan sastra Pujangga Baru yang mewarnai kebudayaan baru Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.